Di mata orang lain ini hanyalah sebuah minyak urut biasa. Tetapi di mata Bak Yuka ini bisa jadi cuan bos. Film Jepang ini menceritakan hubungan antara Oyamada seorang fotografer dan Yuka seorang model. Nyambunglah ya. Tapi Bak Yuka ini mempunyai banyak rahasia. Apa hayo? Oke, langsung saja simak videonya dan jangan lupa subscribe woi hehehe. Di awal film ini kita akan diperlihatkan dengan tokoh utamanya yaitu Oyamada. Nah, si Oyamada ini sedang ingin melamar pekerjaan sebagai fotografer. Lalu ia bertemu dengan Kasamura si bos perusahaannya, namun lamarannya ditolak. Tetapi Kasamura ini malah memperkenalkan Oyamada kepada kenalannya yang seorang model. Katanya si lagi membutuhkan bantuan. Singkat cerita, akhirnya Oyamada bertemu dengan orang yang dikenalkan Kasamura yaitu Yuka Tanaka. Nah, di tengah obrolan Yuka Tanaka memuji kaos Oyamada dan dia juga tahu tentang Living Dead. Setelah selesai mengobrol, akhirnya Oyamada dan Mbak Yuka ini memulai pemotretan. Pemotretan selesai ya kali langsung pulang, enggak lah ya kan mereka makan-makan terlebih dahulu. Lah si Oyamada malah ngudut kebalik, gak sih harusnya makan dulu terus ngudut bener kan? Tiba-tiba si Yuka ngomong aku tidak suka asap rokok. Lalu setelah selesai makan Oyamada mengajak si Mbak Yuka ke rumahnya dulu untuk melihat foto hasil jepretannya. Dan Oyamada juga menanyakan status si Yuka apa sudah punya pacar, dan Mbak Yuka menjawab belum. Sampailah di rumah Oyamada dan mereka langsung melihat foto hasil jepretannya. Gak taunya si Yuka ini ngantuk dan mau pulang. Tapi Oyamada membujuknya untuk nginap di rumahnya, katanya ongkos taksinya bakal mahal. Hehehe, biasa sifat asli cowok mulai kelihatan. Seken berlanjut ketika Mbak Yuka tertidur, si Oyamada ini gak kuat kali ya dasaknya. Hade sabar bang, baru aja kenal masa mau langsung we aja sih. Ngambek datu si Mbak Yukanya. Selama beberapa hari lost kontak deh, jadi sadboy dulu tuh si Oyamada. Tiba-tiba dia melihat story Instagram Bak Yuka. Dalam storynya dia menulis aku pingin ganti foto profil. Langsung dah tuh gersep si Oyamada langsung membalas storynya. Aku ingin memotret untuk foto profilmu. Biasa cewek gak langsung dibales ye kan, dilama-lamain dulu. Setelah agak lama lalu Bak Yuka pun membalas pesan Oyamada. Maaf sesi pemotretannya agak lama, kalau tak merepotkan tolong potret aku. Hadeh dasar cewek. Melihat pesan itu si Oyamada girang dong, mantap. Selesai pemotretan, hubungan Oyamada dan Mbak Yuka mulai akrab lagi nih. Hari-hari mereka lalui dan tiba di mana hari Oyamada mengungkapkan perasaannya kepada Bak Yuka. Diterima gaya? Diterimalah, masa enggak hehe? Lalu Oyamada mengantarkan Yuka pulang ke rumahnya. Tapi ia dilarang melihat ke dalam rumahnya. Seken berlanjut ketika Oyamada mendapatkan tawaran proyek untuk memotret. Tiba-tiba si Bak Yuka datang ke rumahnya dengan kondisi basah karena kehujanan. Di sini dia langsung memeluk si Oyamada dan bilang, aku ingin bersamamu sekarang, jika tidak maka tidak ada artinya. Nah, baru di sini Oyamada dan si Yuka ngwe. Selang beberapa hari ketika Oyamada ingin memberi hadiah kepada Bak Yuka, ia melihat seorang pria memasuki rumahnya. Haduh, sok gatuh. Oyamada tidak langsung pulang, ia menunggu si Bak Yuka keluar dari rumahnya. Ketika Bak Yuka keluar, ia langsung menanyai siapa pria itu. Dan Yuka menjawab katanya itu mantannya, ia tinggal di situ karena belum ada tempat tinggal. Oyamada gak percaya dong, kecuali ia pindah ke rumahnya hari ini juga. Nah, ketika beres-beres buat pindah, Oyamada melihat poster bertuliskan Night Living Dead seperti kaosnya. Nah, di sini ia mulai menyesal. Tapi poster siapa itu? Oke, seken berlanjut ke flashback ya. Dimana si Yuka kenal dengan pacar pertamanya, dimana ia kenal dengan Kasamura, dan flashback lainnya yang akan membuat kamu jadi emosi. Nah, awal mula Yuka bertemu dengan pacar pertamanya Ryohei Kitamura. Ketika ia sedang ingin membeli minuman tetapi duitnya kurang. Lalu datanglah si Kitamura ini dan membelikannya. Di sini perkenalan dulu dong. Dan ternyata si Mbak Yuka ini baru pindah ke Tokyo. Lalu ia tinggal di rumah si Kitamura karena gak ada tempat tinggal. Ryohei juga menceritakan soal Night Living Dead kepada Yuka. Nah, masih inget kan dengan adegan ini? Yap, si Yuka ini tahu soal Living Dead dari Ryohei. Next second dimana Yuka Tanaka kekurangan uang buat bayar SPP kuliahnya. Lalu ia bertemu dengan temannya. Dan temannya itu menyarankan ia untuk bekerja di panti pijat plus. Lalu bekerjalah si Yuka di panti pijat itu tanpa sepengetahuan orang lain. Nah, di second ini nih yang bakal menjawab plot twist.
Setelah selesai ngue dengan Kitamura, Yuka ngomong aku sudah larang kamu untuk berhenti merokok. Nah dah mulai kesel gak sama si Yuka. Masih inget kan dengan second ini, hehe mulai kebuka nih rahasia si Yuka. Mbak Yuka ini juga bekerja sampingan di sebuah toko pakaian, dan pegawai laki-laki di toko itu juga menyukainya tapi si Yuka ini gak peduli. Lanjut ke second berikutnya ketika Mbak Yuka bertemu dengan bos Kasamura di panti pijat itu. Kebetulan ia adalah keulayannya. Nah di sini nih si Yuka mulai menggoda agar ia dipromosikan menjadi model perusahaannya. Boleh saja sih kata si Kasamura, tapi ngue dulu lah hehe crot. Dudu si Yuka mah oke-oke aja. Second berlanjut ketika Mbak Yuka kekurangan uang buat foto profil ijazah sekolahnya. Lalu ia berinisiatif foto sendiri. Si Yuka ini juga membuat story Instagram aku ingin ganti foto profilku. Si pegawai toko pakaian itu awalnya memotretnya tapi hasilnya kurang bagus. Nah kejawab juga kan mengapa ia ingin dipotret sama Oyamada-kun. Oke next second masih flashback ya. Si Yuka ini akhirnya diusir oleh Kitamura dari rumahnya. Setelah diusir itu baru ia ke rumah si Oyamada dan ngajak ngue. Nah satu persatu kebusukan si Mbak Yuka mulai diperlihatkan. Flashback sampai di sini. Hari-hari berlalu dan Oyamada mulai mencurigai si Yuka ada main sama mantannya. Singkat cerita ketika Oyamada mengobrol soal pekerjaan, Kitamura tiba-tiba memanggil nama Yuka-chan. Oyamada mulai curiga lagi dan ia menanyakan kepada Kasamura di mana ia mengenal Mbak Yuka. Lalu Kasamura memberitahu katanya ia bertemu di panti pijat plus. Nah hayo Oyamada dah mulai panas nih. Lalu ia pergi ke tempat panti pijat tersebut dan ternyata tidak ada Mbak Yuka. Iyalah orang si Yuka pindah ruangan. Next second di mana Yuka menerima klien yang ternyata adalah pegawai laki-laki di toko pakaian tempat Yuka bekerja. Si Yuka nangis dong ia gak mau ngelayanin. Dan gubluknya ia menelpon Oyamada suruh balik dasar gak tahu malu bener nih cewek taek. Second berlanjut ketika Oyamada mengobrol dengan Yuka. Dan katanya ia mau pergi untuk memotret model lainnya dan akan pulang 1 hari kemudian. Singkat cerita ketika Oyamada selesai pemotretan dan menuju pulang ke rumahnya, ia melihat mantan pacarnya. Ketika Oyamada masuk ke rumahnya ia kaget dong. Si Yuka ini gak pakai pakaian apa-apa dan mantan pacarnya baru pergi. Kaget lagi gatuh ketika Oyamada menemukan kondomo di rumah dia. Dan si Yuka pun masih tetap mengelak. Ia malah menuduh Oyamada selingkuh. Haduh cewek tai ini mah film ditutup dengan Oyamada menjual rumahnya dan mewek alias nangis hehe mampus. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Salam have fun sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam cerot.